Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan melanjutkan video dari video sebelumnya mengenai Microsoft Word, shortcut key yang bisa kita bilang sebagai tombol pintas atau cara cepatnya kita dalam mengoperasikan Microsoft Word. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, yang sudah melihat channel ini, yang sudah berkunjung ke sini, dan yang sudah mengklik video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat, dapat mempermudah kalian, dapat mempercepat kerja kalian dalam mengoperasikan Microsoft Word ini. Langsung saja, di sini saya sudah mengambil contoh teks dari Lorem yang saya ambil dari internet. Langsung saja, Ctrl Shift D. Ctrl Shift D ini berfungsi sebagai garis bawah ganda atau bisa dibilang dengan underline. Ketika kita blok, kemudian kita pencet Ctrl Shift D, maka dia akan garis bawah ganda. Bisa kelihatan nggak garis bawah ganda dia. Tapi kalau kita underline lagi, nah dia nggak ada. Jadi perbedaannya Ctrl U underline-nya 1, Ctrl U underline-nya 1 dia garisnya. Nah, ketika kita Ctrl Shift D, maka underline-nya 2 dia. Kelihatan nggak? Pokoknya 2. Kalian bisa praktek sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu Ctrl Shift E atau melacak perubahan. Melacak perubahan tuh gini, misalnya ini kita blok, kemudian kita Ctrl Shift E, udah kedip seperti itu, kemudian kita ketik asal, maka di sini ada simbol melacak perubahan. Apabila kita nulis di atas juga sama di sini. Kita ngilangnya sama, Ctrl Shift E. Ctrl Shift F. Ctrl Shift F ini berguna untuk mengganti font. Sama halnya seperti Ctrl D, tapi ini bedanya menggunakan Ctrl Shift F. Kita coba mengganti font yang ini, kita blok ini, kemudian kita Ctrl Shift F. Nah, sama aja kan seperti halnya Ctrl D yang kita sudah belajar sebelumnya. Nah, kemudian Ctrl Shift K. Ctrl Shift K ini membuat huruf kapital. Jadi apabila kita ada kesalahan, ini misalnya harus di kapital semua, maka kita langsung saja blok, kemudian kita Ctrl Shift K, maka akan gede semua tulisannya, akan kapital semua tulisannya. Oh, ini masih ada. Kemudian kita Ctrl Shift L. Ctrl Shift L ini berguna untuk membuat list. Misalnya kita sini blok segini, kemudian Ctrl Shift L, maka dia akan membuat seperti list saja gitu, kayak gini, membuat list. Kemudian kita enter lagi, misalnya setelah otomatis sudah ada listnya tuh. Kemudian kita lanjut ke Ctrl Shift N. Ctrl Shift N ini membuat tulisan menjadi normal, seperti sedia kala lah, seperti semula, seperti baru buka Word. Ctrl Shift N tuh, dia maka akan kembali seperti awal gitu.
dengan font Calibri. Kemudian kita lanjut ke Ctrl Shift P. Ctrl Shift P ini berguna untuk mengganti ukuran font. Mengganti ukuran font ini sama halnya dengan Ctrl D. Nah, hanya saja dia bergeraknya dalam sistem size. Jadi kalau kita down, misalkan kita enter saja. Nah, kemudian kita lanjut ke Ctrl Shift key. Ctrl Shift key ini mengganti huruf menjadi simbol. Jadi kalau misalnya kita blok yang segini aja, kita langsung Ctrl Shift key, maka dia berubah menjadi simbol apa ini ya, nggak tahu aku ini. Pokoknya berubah jadi inilah. Kita coba semua. Nah, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa baca ini. Intinya untuk merubah font, untuk merubah huruf menjadi simbol. Kemudian Ctrl Shift S. Ctrl Shift S ini berguna untuk menerapkan style atau ya tulisan bergaya lah. Misalnya kita blok seperti ini, kemudian kita Ctrl Shift S. Nah, di sini ada tulisan apply styles. Misalnya kita pilih colorful lah. Nah, maka dia tulisannya seperti ini, akan bergaya, style lah ibaratnya. Nah, pokoknya gitu, kalian bisa pilih sendiri yang kalian suka. Nah, kemudian kita lanjut ke Ctrl Shift T. Ctrl Shift T ini saudara dengan Ctrl T, karena Ctrl T ini memajukan paragraf, kalau ini memundurkan paragraf. Kita menggunakan Ctrl T dulu ya. Nah, dia majukan. Nah, kita mundurkannya dengan Ctrl Shift T. Nah, gitu. Bisa kalian praktekkan sendiri ya. Kemudian selanjutnya Ctrl Shift W. Ctrl Shift W ini berfungsi sebagai underline, sama sih sepertinya itu, tapi bedanya dia underline-nya tidak ada spasinya. Jadi kalau ini kan ada spasinya nih, banyak nih, nyambung dia. Nah, kalau ini hanya per kata saja, per kata. Misalnya ini kita Ctrl Shift W, nah maka dia per kata saja underline-nya, satu kata gitu. Bisa kalian praktekkan di rumah. Kemudian kita lanjut ke Ctrl Shift lebih dari. Ctrl Shift lebih dari berfungsi untuk membesarkan font atau apa yang menambah size lah. Seperti halnya contoh Ctrl Shift lebih dari. Nah, besar dia. Menguranginya juga menggunakan Ctrl Shift kurang dari. Nah, seperti ini. Mungkin untuk tutorial part 2 segini dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk part 3-nya untuk lebih jelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan, dan koreksi apabila saya salah dalam perkataan. Silahkan tanya dalam kolom komentar ya.